Eh? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Ojang Sonjaya beserta keluarga, semoga Allah limpahkan rahmat dan kemuliaan. Dan juga para asatid, seluruh jamaah mushola Jannatul Amal, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada malam ini bahwa acara haul ya, semoga almarhum dan almarhumah yang dituju diampuni dosanya oleh Allah, ditempatkan dalam surganya Allah, dan keluarga pun dan kita yang hadir di sini dapat mengambil iktibar atau pelajaran dari acara haul ini. Namun sebelum saya membahas tentang sedikit kematian, bahwa saya pribadi mengucapkan jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu khairan jazaa. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya itu pernah membagikan kalender, ya, membagikan kalender, dan infaknya itu disedekahkan untuk pembangunan majelis zikir dan ilmu di rumah orang tua saya di Cengker. Alhamdulillah, berkat bantuan Bapak, majelis tersebut saat ini sudah selesai 100%. Maka saya mengucapkan jazakallahu khairan katsira, yaitu ke malam Jumat kemarin peresmiannya. Alhamdulillah, malam Jumat kemarin peresmian 2 lantai. Kemudian malam Jumat juga dihadiri ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, baik dari Indonesia, Jawa, Aceh, Malaysia, Singapura juga hadir pada malam Jumat itu. Kalau Bapak pernah ikut acara haul, ya sebanyak itu yang hadir, sebanyak itu peresmian. Karena memang dan juga berdatangan guru-guru kami yang pertama yang ikut serta memberkati tempat tersebut, guru kami Maulana Al-Habib As-Sayyid Syekh Abdul Razak dari Damaskus, Syria, dan juga guru kami Al-Mursyid Al-Kamil As-Sayyid Yusuf bin Muhyiddin dari Kairo, dari Mesir. Dan malam Jumat kemarin, maka alhamdulillah. Yang kedua, bahwa insya Allah pelaksanaan haul, saya punya kakek buyut, kalau saya Al-Madburlah Waliullah Haji Muhammad Jahari bin K. Mukhtaruddin, itu haulnya tanggal 19 November. Jadi kalau mau maulid di sini diusahakan nggak bentrok. Tanggal 19 November, Sabtu malam Minggu. Sambil lihat Pak majelisnya, itu luar biasa itu. Ya luar biasa. Ngomong biaya mah. Ya, maka itu ya haul tanggal 19 November. Jadi sebentar pagi khusus kaum ibu, malamnya pengajian umum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa hadir ya. Jadi kalau mau malam ya malam, biasanya pengajian umumnya malam. Kalau yang dari Banten, Cirebon, dari luar, hadirnya biasanya di malam harinya. Nah itu jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada
Malam ini pengajian ini memperingati acara haul. Ya, sebetulnya haul itu, bahasa haul itu kalau di dalam bahasa Arab itu tidak ada haul yang dilakukan seperti ini. Haul itu mempunyai beberapa makna. Ada orang kalau zakat itu haul 1 tahun sampai 1 nisab. Ada haul juga diartikan tidak daya upaya, tidak mempunyai kekuatan. Seperti la haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan. La haula, kalau nggak ada la-nya berarti haul kan? Haula. Nah ini. Tetapi kita mengambil isi dari haul itu. Kalau gampangnya begini, maulid itu nama kegiatan, peguyuban itu nama kegiatan, yasinan nama kegiatan, marhabanan nama kegiatan, haulan nama itu nama kan ya, nama. Kalau dilihat isinya sebetulnya sama semua itu. Kalau isinya maulidan, apa maulid biasanya? Isinya maulid itu apa? Baca rawih, baca Quran, baca zikir, ceramah. Betul kan? Itu kan isinya. Nah, itu maulid isinya tuh. Maulid itu apa isinya? Baca Quran, baca rawih, ngaji, ceramah. Haul isinya sama enggak? Haul isinya baca tahlil zikiran, baca maulid, ngaji. Yasinan setiap malam Jumat juga seperti itu, baca zikiran, baca rawih, diisi ngaji. Majlis zikir isinya seperti itu. Ada paguyuban, isinya juga sama. Apa bedanya? Cuma bedanya kalau maulid terkesan itu acara besar, tapi kalau kita lihat isinya sama enggak? Nah, jadi nama itu enggak jadi masalah, yang penting isinya. Nah, kita kenapa mesti mengingat, mendoakan, mengirimkan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, baik apalagi keluarga kita? Karena begini Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia itu ada jasad dan ruhnya. Ini kita hidup ini karena ada jasad dan ruh. Jasad dan ruh ini berbeda. Ibu dengerin Pak, dengerin. Jasad dan ruh itu berbeda. Makanannya beda. Makanannya. Apa pengertian ruh itu? Kita bisa dikatakan hidup di dunia ini karena ada jasad, ada ruhnya, maka disebut hidup. Lalu yang menghidup, sebab kita hidup ini, maka di dalam kehidupan ini kita merasakan kebahagiaan kalau dapat rezeki, betul nggak? Mendapatkan kesengsaraan kalau dapat musibah. Itu hidup. Ada sedih, ada susah, itu hidup. Nah, hidup orang itu bisa dikatakan hidup kalau ada jasad dan ruhnya. Kalau ruh ini terpisah dari badan, dari jasad, hidup nggak? Mati. Kalau ruhnya terlepas dari jasadnya, maka disebut mati. Innalillahi. Lepas. Kalau ruhnya lepas dari jasadnya, maka jasad ini tanpa ruh disebut mati. Mati apa? Mati semuanya. Mati rasa, mati kesenangan, mati kebahagiaan. Artinya tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan kesengsaraan. Nggak ada rasanya jasad kalau kagak ada ruh. Ini Bapak, kita hidup, Bu, punya jasad, punya ruh. Kemudian kalau kita disundut pakai rokok, panas apa enggak?
Kalau kita hidup punya jasad dan ruh, kalau kita digotong sama orang, dimandiin, ngamuk nggak kita? Ngamuk, betul kan? Karena kita hidup. Kemudian ketika ruh itu lepas dari jasad kita, maka jasad ini nggak punya rasa. Mana buktinya nggak punya rasa? Orang tanpa ruh dimandiin itu mayit nggak ngamuk, diem aja, dikekananin ke kanan, dikekiriin ke kiri, digotong, nggak ada rasanya, betul nggak? Jasad tanpa ruh kita pukul, ngejerit nggak dia? Ini jasad doang, udah mati, nggak ada ruhnya, kita pukul ngejerit nggak? Nggak ngejerit. Disundut pakai rokok, diem aja. Tapi kita ada ruhnya, ada jasadnya, disundut rokok panas, dimandiin ngamuk, betul nggak? Nah dari sini kita mesti paham, berarti yang merasakan kebahagiaan di dunia ini, yang merasakan kesusahan di dunia ini bukannya jasad, ruh. Ya kan? Yang ngerasain nih, kita dapat nikmat dari Allah, ruh bahagia. Dapat musibah, merasa sedih, ruh yang ngerasain itu. Kemudian rasa bahagia ini, rasa susah ini diaplikasikan melalui tubuh kita, jasad kita. Mana buktinya? Buktinya tadi, jasad tanpa ruh nggak ada rasanya. Betul? Berarti yang ngerasain itu ruh apa jasad? Bapak paham nggak, Pak? Pak, ini kita hidup karena ada ruhnya. Dipukul sakit nggak? Ini kita sekarang dipukul sakit nggak? Disundut sakit, betul kan? Diinjek kakinya sakit. Tapi kalau ruhnya lepas dari badannya, jasad doang, disundut, ngejerit nggak? Dipukul sakit nggak? Dimandiin bergerak nggak? Mati rasa kan semuanya. Berarti hakikatnya kita di dunia ini yang merasakan bahagia, yang merasakan susah, itu jasad apa ruh? Ruh. Dengerin ya, ruh yang ngerasain itu. Makanya kebahagiaan ruh itu, mau dia umurnya bocah kek, mau dia muda kek, mau tua kek, sama bahagianya mah, nggak ada bedanya. Yang jadi tua itu jasad. Ruh mah, ruhnya bocah kecil, ruhnya saya, ruhnya bapak yang udah 60 tahun, itu mah nggak tua, Pak. Makanya tanya ada orang yang umur 60 tahun, 50 tahun, ngerasanya muda baik. Betul nggak? Bener nggak, Kang? Perasaan masih muda ya? Perasaan kan? Betul nggak? Sebetulnya apa itu yang merasa muda? Ruh. Karena ruh itu nggak pernah lelah, nggak pernah letih, nggak pernah tua. Ya, tapi kalau jasad tuh tua. Sedangkan yang saya ingin mau sampaikan, sedangkan yang menghadap kepada Allah itu jasad apa ruh? Perhatikan. Ayo maju. Udah jangan salam-salaman, ini ribet, salaman baik. Duduk ya. Ya. Adabnya begitu. Ya, kalau berbakan duduk dengerin ilmu. Ya. Lihat. Perhatikan jasad dan ruh. Jadi yang menghadap kepada Allah itu ruh. Di dunia yang ngerasain senang, yang ngerasain susah ruh. Maka orang kalau berpikir udah gua mati mah mau gimana gitu. Lah bagaimana di dunia? Emang di dunia yang ngerasain jasad kita, ruh kita. Buktinya ruh terlepas dari jasadnya, dia nggak punya rasa apa-apa. Paham kira-kira? Dan ruh itu nggak mati, dan ruh itu ngerasain seneng, ngerasain susah, sebagaimana kita ada di dunia ini. Paham kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh itu kembali kepada Allah. Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya siapa? Semua makhluk. Saya, bapak, ibu, binatang, malaikat, semua kembali kepada Allah. Nggak ada di sini yang nggak bakal mati semua.
Mati nggak Pak? Pasti mati. Siapa yang mau hidup baik? Lagian mau hidup baik ya iseng. Iya, kalau udah pada mati hidup baik dewe kan di dunia iseng. Ya kan? Nah, lalu ketika kita meninggal dunia, ini menghadap kepada Allah. Atau sering kita mendengar kalimat semua manusia atau semua makhluk itu pasti kembali kepada Allah. Kembali itu menjumpai kematian. Kembali kepada Allah. Ketika kembali kepada Allah, ya semua kembali kepada Allah. Tapi ingat, ketika kita kembali kepada Allah, Allah itu menyediakan 2 tempat untuk kita kembali kepadanya. Allah nyediain 2 tempat untuk kita kembali kepada Allah. Apa? Surga dan neraka. Semua orang mati, semua orang kembali kepada Allah. Iya, betul. Dan Allah menyediakan 2 tempat, surga dan neraka. Ini tempat kembalinya. Enggak ada tengah-tengah. Kalau kagak ke surga, ke neraka. Enggak ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu kagak ke surga, kagak ke neraka. Dan turun kemana? Kayak orang gila mah kagak ke surga, kagak ke neraka. Lah terus kemana? Pokoknya kalau kagak ke neraka, ke surga. Kalau dia gila dari kecil, dari bayi, umur 50 tahun, meninggal, surga. Karena orang gila mah tidak terhitung, tidak disuruh sholat. Jadi jangan dipikir orang gila mah matinya kagak ke surga, kagak ke neraka. Terus cara menjelaskannya bagaimana kalau begitu? Enak aja ngejelasinnya begini. Jadi dia kalau ke surga ditolak, mau ke neraka ditolak. Ilok di akhir ada orang gila. Nggak ada. Ya, kalau di akhir kalau ada orang gila, antara ada musafir, ada cukup kendil, ada banyak jadinya. Paham kira-kira? Nggak ada tuh. Pokoknya kalau kagak surga, neraka. 2 tempat nih. Kembali kepada Allah iya, tapi ingat kembalinya Allah nyediain 2 tempat, surga dan neraka. Nah, kira-kira kita ini kira-kira kita ini maunya kemana nih Pak? Mati mau ke surga langsung, atau mau ke neraka dulu baru ke surga, atau di neraka selama-lamanya? Jawab, saya mau nanya. Kita meninggal, Allah nyediain 2 surga dan nih kita maunya langsung ke surga, apa ke neraka dulu baru ke surga, apa langsung ke surga? Bapak maunya kemana? Langsung? Ibu kemana maunya Bu? Surga. Luar biasa. Ya, saya tanya lagi. Semua makhluk kembali kepada Allah. Dan Allah menyediakan 2 tempat, surga dan. Nah, kita mau ke surga langsung, apa mau ke neraka baru ke surga? Mau kemana? Ke surga? Iya betul, ke surga. Ilo ke neraka ya. Kita maunya langsung ke surga. Minta sama Allah, ya Allah masukkan aku ke surga. Kan kita mintanya langsung ke surga. Gak mau langsung ke neraka itu. Pokoknya ke surga baik udah. Nah, kalau kita kepengen langsung ke surga dan minta kepada Allah, maka kita cerminkan diri kita ini. Bukan cermin selfie, bukan cermin di kaca. Kita bercermin, kita introspeksi diri. Kira-kira nih kita pantas kagak langsung ke surga? Bagaimana bercerminnya? Jangan yang sunnah-sunnah dulu, yang wajib. Bagaimana sholat 5 waktu kita? Ya Bapak yang jawab itu, kan mau ke surga. Ya, pengen ke surga langsung kan, kagak masuk neraka. Berarti kan kita introspeksi diri. Bagaimana sholat 5 waktu kita nih? Terus bagaimana puasa Ramadan kita? Bagaimana zikir kita? Bagaimana cara bertetangga kita? Bagaimana ngaji kita? Setelah kita tahu, itu kan yang tahu kita Pak. Ustadz, kiai bisa dibohongin, tapi kita nggak bisa ngebohongin Allah sama diri kita. Nggak bisa.
Ya, saya tanya lagi, mau langsung ke surga, apakah neraka dulu baru ke surga? Surga. Iya kan, mau surga kan? Ke surga. Kita cermin kita cermin tuh bagaimana sholat 5 waktu kita, bagaimana puasa kita, bagaimana ngaji kita, bagaimana bertetangga kita. Kalau kita udah tahu nih, oh ternyata sholat saya seperti ini, puasa saya seperti ini, zikir saya seperti ini. Kalau ada yang salah dan keliru, maka perbaiki. Kita itu yang tahu. Bukan cuma sebatas, lah yang penting mah yakin gua masuk ke surga. Jadi keren. Iya. Pede banget. Kayak punya orang dalam baik. Iya. Paham kira-kira? Lah kenapa? Karena orang meninggal yang dihitung amal baiknya itu amal baik di dunia. Dihitung bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Amal buruk yang dihitung amal buruk di dunia, bukan bagaimana di sana, bagaimana di sini. Karena ngambil surga itu di dunia, apa? Bukan di akhirat. Di mana ngambil surga? Di dunia. Dengan apa kita ngambil surga di dunia ini? Dengan amal, dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan ngaji. Nah, amal-amal ini kan nanti ditanya oleh malaikat. Keburukan kita, keburukan tidak sholat, keburukan tidak ngaji, keburukan tidak berzikir, keburukan ngomongin tetangga, itu juga dipertanggungjawabkan. Berarti yang nentuin surga dan neraka di dunia apa di akhirat? Di dunia. Kalau di akhirat pindah, cuma dilihat bukunya, mana sholatnya, mana puasanya, mana zikirnya. Jadi jangan berpikir udah mati gue yakin masuk surga. Emang yang dihitung amal surga? Kalau di sono mah udah kagak ada sholat, kagak ada zakat, kagak ada haji, kagak ada umrah, nggak ada. Itu semua di dunia. Di akhirat bapak udah kagak nggak sembahyang, udah enggak, nikmat baik udah. Itu kayak di surga. Di neraka udah nggak ada sembahyang, siksa baik. Loh karena kalau di surga itu ada sholat, nanti ada pembangunan masjid. Kalau ada pembangunan masjid, ada pemilihan DKM, lah rame lagi di sono. Kalau udah kebangun masjidnya, bikin pengajian lagi. Paham kira-kira? Ini hak pak, bukan dongeng. Kecuali kalau saya dan bapak ibu abadi hidupnya. Nggak ada yang abadi, pasti mati. Pasti itu. Nah haul ini untuk mengingat itu. Kita baca zikir dapat pahala, tapi bukan sebatas zikir. Kita ingat, kita kembali kepada Allah, dan Allah nyediain surga dan neraka. Kita introspeksi diri. Paham kira-kira? Nah, jadi itulah yang harus kita jawab. Namun kecuali arwah tuh pak, ruh itu mah tuh ngerasain seneng, ngerasain nggak seneng, ruh di dunia kayak emangnya ruh. Nah, ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa kitab itu dijelaskan. Dengerin nih, kenapa kita mengadakan acara haul ini? Di dalam beberapa kitab itu menjelaskan, ingat yang merasakan sakit, senang itu ruh di dunia gitu. Buktinya orang mati kagak ngerasain apa-apa. Ya kan? Ruh itu pak, di dalam kitab I'anahu Talibin halaman 132 juz kedua. Jadi bukan kata saya cuma membacakan kitabnya. Nih bapak kita, emak kita, anak kita, engkong kita, buyut kita pak, yang meninggal dunia tuh hakikatnya nggak meninggal, karena yang meninggal mah jasad. Di mana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa tagibu bihidai buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin. Pak, ka inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Saudara muslim kita. Siapa ruh-ruh orang muslim itu? Bapak kita, engkong kita, anak kita, buyut kita yang udah pada meninggal tuh. Ini ruh-ruh yang ruh-ruh orang-orang mukmin.
keluarga kita, engkong kita itu diktati fi kulli lailatin, bahkan dikatakan dalam satu kitab bahwa di setiap malam, terlebih malam Jumat, mereka itu Pak dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi sanak keluarganya. Datang Pak ke sana keluarga kita. Ketika ruh-ruh itu bapak kita, engkong kita, anak kita datang tuh kepada kita, sampai ke rumah kita, sampainya si ruh tersebut itu ke rumah kita, wa yunadi kullu wahidin min sautin hazinin alfa marrah. Itu rupa datang ke rumah kita, lalu ada di rumah kita, baik itu rumah sendiri, baik itu nyampur ke mertua, baik itu ngontrak, mohon maaf, atau hidup di kolong jembatan. Dia datang, itu ruh ngomong. Kalau yang mati bapak kita, berarti bapak kita, emak kita, engkong kita, anak kita. Ngomong apa? Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazin alfa marrotin. Itu ruh ngomong, memanggil dengan sedih sebanyak alfa marrotin, 1000 kali, bahkan lebih dari 1000. Datang tuh ke rumah kita. Itu ruhnya bapak kita, bini kita, yang di saat dia meninggal, wah kita nangis sejadi-jadinya. Kita nangis, ma bapak jangan tinggalin saya. Ini saya ngomong udah mati orangnya. Nah kalau udah meninggal kita masih bisa bakti. Bahkan dia bisa melihat kita lebih tajam daripada dunia. Kalau penglihatan dunia mah terbatas, ya kan? Penglihatan ruh tidak. Apa yang dia katakan datang ke rumah tuh kepada kita? Sebanyak 1000 kali bisautin hazin, dengan ucapan, dengan teriakan yang sangat sedih. Dia ngomong Pak di rumah kita itu, ini dalam kitab I'anul Talibin. Mau baca silakan kitabnya. Dia ngomong, apa dia ngomong? Ya ahli wa qaribi wa waladi, ya man sakanu buyutuna wa labsu siyabana waqtasamu amwalana, hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna wa nahnu fi garbatina. Dengerin. Itu ruh bapak kita engkong yang pada meninggal di depan rumah kita itu ngomongnya bagaimana? Ya man, ya ahli, wahai kerabat-kerabatku, wa gharibi, wahai ya ahli, wahai keluarga-keluargaku. Berarti keluarga ini mencakup anak, bapak, mantu, ya kan? Wa aqaribi, wahai kerabat-kerabatku. Ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumahku. Kalau orang tuanya itu meninggal, ada warisannya, apa rumah, apa mobil, maka dia ngomong, ya man sakanu buyutuna, hai orang-orang yang menempati rumahku. Walabsu siyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaianku. Ada orang meninggal dibagiin pakaian kan? Yang memakai pakaianku. Hal yadhkuruna wa yatafakkarun, apakah di antara kalian semua, siapa ini semua ini? Dari anaknya, dari bininya, dari adiknya, dari keluarganya. Hal yadhkuruna wa yatafakkarun, apa di antara kalian itu yadhkuruna, ada yang ingat kepada saya. Wa yatafakkaruna, apakah kalian itu ada yang memikirkan saya? Wa nahnu fi garbatina fi sijdi tawirin, sedangkan saya bapakmu, saya ibumu, saya engkongmu, saya sedang berada di penjara yang begitu panjang, yang tidak mempunyai kenikmatan sama sekali. Ada gak yang ingat sama saya? Tuh bapak kita ngomong begitu Pak, 1000 kali bahkan lebih. Lah saya kagak ngedenger. Ngomong begitu ya? Itu saya kagak ngedenger. Pak, beruntung kita kagak ngedenger. Ucapin alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dibuka pendengaran akhirat kepada kita yang di dunia, nggak bisa tidur Pak. Jawab yang jujur Pak. Bapak ke kuburan, jarak ke makam orang tua kita, ke makam saudara kita, kita jarak, kan nyebut assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang kubur jawab waalaikumsalam. Jadi nggak jaraknya? Jadi nggak? Enggak. Betul kan?
Jadi jangan nanya kok nggak ngedenger, ucapin dalam kalau ngedenger kagak jadi. Apalagi rumahnya dekat kuburan. Di kubur ada yang disiksa, ada yang kasih nikmat. Lah setiap detik kita ngedengar orang digebukin. Betul kan? Jadi jangan mikir seperti itu. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau nggak dibuka pendengaran dunia, mendengar pendengaran akhirat? Kalau mau kita bacaan Fatihah sekarang. Hah? Mau nggak? Enggak kan? Maka ditutup. Oh, kagak mau saya. Tapi percaya nggak nih kata kitab? Saya nggak percaya, suruh mati duluan, Pak. Kalau saya percaya, karena ini makalah ulama. Paham? Ngeri lagi. Itu ngomong tuh bapak kita, emak kita, orang yang, wahai anak-anakku, wahai kerabatku, wahai keluargaku, wahai orang yang menempati rumahku, wahai orang yang membagikan pakaianku, hal yadkuruna wa yatafakkaruna. Apa kalian tuh ada ingat sama aku? Apa kalian ada yang memikirkanku sedangkan aku ada di dalam penjara yang begitu panjang? Ketika dia ngomong begitu, Pak, ini bapak kita, emak kita, apa yang udah meninggal, sampai 1000 kali ngomong. Bahkan Nabi ngomong, farhamuna, wahai anakku, wahai kerabatku, farhamuna, berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Ngemis-ngemis tuh bapak kita, Pak. Ya Allah. Paham kira-kira? Dia ngarepin apa itu? Dia mengharapkan apa? Dia ngomong, farhamuna, maka berikanlah kasih sayangmu kepadaku, yarhamukallah, maka Allah akan berikan kasih sayang kepadamu. Ya ibadallah, ngomong lagi mayatnya, wahai hamba-hamba Allah nih kita yang masih hidup. Dia lihat kita, innal fadla, sesungguhnya anugerah, innal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina, sesungguhnya keutamaan atau anugerah yang kalian miliki itu dulu aku miliki. Maka janganlah kamu itu apa? Antasiru, maka wala tabkhalu alaina, maka wala tabkhalu, jangan kalian itu pelit, bakhil. Wala tabkhalu, jangan kalian itu medit, alaina, kepada saya nih, bapakmu, emakmu, anakmu yang meninggal dunia, qabla antasiru mithlana, sebelum kamu menjadi seperti aku yang meninggal. Apa yang ngomong begitu, Pak? Dia itu ngarepin doa atau mengharapkan makanan yang dihadiahkan kepada orang tuanya. Jangan kalian itu pelit. Nah kita makan ngasih, itu orang tua kita ngomong begitu tuh. Ini kadang anak, ya Rob, di dunia nyedekain orang tua perhitungannya luar biasa. Naudzubillahi min. Tuh orang tua kita ngomong, wala tabkhalu alaina, jangan kalian pelit, bakhil alaina, kepada kami. Kami di sini berarti kan keluarganya, bapaknya, emaknya. Jangan pelit, qabla antusiru mithlana, sebelum kamu tuh jadi seperti aku. Kenapa? Karena kalau kamu bakhil, pelit kepadaku, nanti anak-anakku juga akan membalas. Paham kira-kira? Punya keluarga 5, sedekah haul, yang 1, yang 2 kagak mau ngasih, udah biarin, kita saja kita yang bersedekah, itu amal kita. Jangan kita ngomong, gua ngeluarin duit 1 juta, 2 juta, yang ono kaya kagak ngasih, berarti dia kagak punya amal, begitu aja udah. Lantar yang baik-baik dibalas sama baik. Nah terus kalau misalkan dia yang pelit tidak beramal, kita yang dermawan, sebab dia pelit kita nggak beramal juga, lalu apa bedanya dia sama kita? Sama aja kan? Ya Allah, Pak, jangan. Nih dia itu ngarepin makanan dan doa, Pak, yang disedekahkan buat dia. Ya, jangan sampai ini yang udah meninggal. Ya, jangan sampai ketika di masa hidup orang tua kita kurang bakti, mati kagak bakti. Naudzubillahi min. Kan kita begitu. Anak kalau datang ke rumah orang tuanya tuh, ini yang orang tua hidup, yang disebut apa? Sanja. Betul sanja. Ada istilah ngasih makanan tuh sama orang tua. Paling itu anak ngasih ke orang tua itu selantang itu. Ada isinya, ada 4 lantang itu. Ada 4 susun. Yang 1 isinya nasi putih. Kedua bihun. Ketiga sayuran. Keempat ayam paha sama ketek.
Betul nggak? Dikasih tuh sama orang tuanya lebaran. Ya kan, seneng banget itu orang tua. Itu pulang anak cuma ngasih paha sama ketek, pulangnya bawa ayam hidup. Beras 5 liter. Dia ngasihnya tadi berapa? Itu gue ngomong, saya anak yang berbakti. Itu bukan bakti, lu bisnis. Tiap hari begitu kaya. Betul nggak? Betul apa enggak? Lah coba bawa ketek sama paha, pulang bawa ayam hidup, lah menang banyak. Betul kan? Nasi cuma selantang paling berapa? Setengah gelas, pulang bawa segantang. Coba tiap hari begitu, kaya enggak? Itu sedekah apa nyari untung? Jujur. Ya Rob, paham kira-kira? Makanya ada kalimat, ya kan kita masalah baik, mau bakti begitu caranya. Makanya diajarin sama orang tua kita. Ini yang mati mah mintanya doa, hadiah, sedekah. Kalau masih hidup mah bukan begitu caranya. Nih, kalau emang kita bakti sama orang tua kita yang hidup, kasih tuh orang tua makanan yang enak, buah-buahan yang enak di saat dia tuh sehat. Kasih makanan, buahan di saat sehat. Kalau di saat sehat dia makan buah itu nikmat, Pak. Itu kalau nikmat, ya walaupun kagak ngedoain, rasa senengnya itu jadi doa buat anak. Lah kita mengasih buahan ke orang tua kalau lagi sakit. Orang sakit dibawa buahan, pahit makannya lulu juga ya makan. Iya kan? Ya Allah Karim. Orang sakit dibawain buahan, yang ada pahit makan. Akhirnya kita juga ya makan. Orang sakit mah kasih duit buat berobat. Paham kira-kira? Siapa itu? Kita itu. Iya, sugu itu balunya luar biasa. Jangan ya, antum jadi anak jangan begitu. Jangan. Paham ya? Jadi bakti itu yang betul caranya. Bukan begitu caranya. Ya, emang di dunia begitu, makanya pas mati kita kagak pernah ngirimin doa. Lihat, itu yang hidup. Itu yang mati jangan pelit. Wala tabkhalu alaina. Kenapa demikian? Ya, ketika si mayit ngomong begitu, mayit itu orang tua kita, Pak, bukan orang tua saya. Emang saya suruh ngirimin ke bapak saya? Bapaknya bapak. Ya kan? Mau diamalin orang tua lu, kagak diamalin ke orang tua yang ngebelangsak. Nggak ada urusan. Urusan saya cuma nyampein doang. Selesai udah. Paham? Kenapa saya menyampaikan? Karena ini acara haul. Iya kan? Kenapa saya sampaikan? Karena katbul ilmi haramun. Kalau saya nyembunyiin ilmu, haram hukumnya. Betul kan? Bukan nyampein ilmu pengen disebut ustaz, kiai. Nyembunyi ilmu kan haram. Bahkan dikatakan kalau tahu satu ayat suruh dikasih tahu, bagaimana yang tahu ribuan ayat? Cocok nggak? Oke. Itu orang tua ngomong begitu. Ini kita masih hidup deh. Kalau orang tua kita meninggal, itu datang 1000 kali. Menunggu apa? Doa. Ketika anak wawarud da'idu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ketika ada tuh anaknya, ada tuh saudaranya, ada tuh keluarganya, ya kan, mendoakan orang tuanya yang meninggal dunia, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi, kata Rasulullah, mal mayyitu fi qabri illa kal ghariq. Ini Rasulullah yang bilang, mal mayyitu fi qabri illa kal ghariq, kal ghariqul mugawwath. Tidaklah mayit. Mayit di sini baik orang tua kita, baik siapa? Bapak kita, emak kita, anak kita, engkong kita. Mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mugawwath. Tidaklah mayit yang di dalam kuburnya itu illa kal ghariqil mugawwath. Mayit itu, Pak, bapak kita, engkong kita yang mati di dalam kubur itu seperti ghariqul mugawwath, seperti orang yang sedang tenggelam di lautan, tenggelam di sungai. Nabi mengumpamakan seperti itu. Kalau punya bapak, punya emak, punya saudara meninggal, itu kata Nabi kal ghariq al mugawwath, seperti orang yang sedang tenggelam, Pak. Kelep kalau bahasa kitanya mah.
orang kelep itu, saya mau nanya sama bapak, bapak kalau melihat anak itu jatuh ke kali, atau bini atau orang tua jatuh ke kali, mbak-mbakan kelep mau mati, kita biarin apa kita tolong, Pak? Ada nggak orang yang membiarkan orang tuanya kelep? Nggak ada, pasti ditolong itu. Tuh orang tua kita di akhirat itu, ini kata Rasulullah, mal mayyitu fi qabri kal gharikil mugawas. Orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang sudah tenggelam, dia butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Ya kan, min ibnihi. Pertama, ya dari orang yang dekat. Min ibnihi, dari anaknya. Wa akhihi, kedua dari saudara. Au sadiqih, atau dari temannya. Lalu bagaimana? Dia tuh nungguin apa tuh? Lagi kelep, lagi tenggelam, minta tolong itu. Yang tadiru dakwah. Karena ini makruh, bukan jasad. Dia itu tidak akan selamat, tidak akan naik ke daratan, selalu tenggelam. Dia itu nunggu yang tadiru dakwah, nungguin doa min ibnihi wa akhihi wa sadiqih. Dia nungguin doa dari anaknya, wa akhihi, dari saudaranya, au sadiqih, atau dari CS-nya di dunia. Dia nungguin tuh. Sepanjang anaknya, sepanjang keluarganya, sepanjang kerabatnya tidak ada yang berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, ya Allah angkatlah orang tuaku dari azabmu. Kalau tidak ada yang doa, maka sepanjang itu orang tua kita tuh dalam keadaan tenggelam. Maka kata Rasulullah SAW, faida lahiqathu, ketika ada anaknya yang doain, ketika lahiqathu, ketika ada kerabatnya yang mendoakan, au sadiq, atau ketika ada CS-nya yang di dunia. Tuh CS kita tuh yang main bareng, main gaprek bareng, main judi bareng. Ini kalau kita mati ngedoain kita apa enggak kira-kira itu? Hah? Kan CS. Terus siapa yang ngedoain, mah? Siapa yang ngedoain? Ustaz, jangan kebangetan benci sama Ustaz. Paham? Itu CS kita. Allah. Ya tapi dia juga orang Islam, saudara kita ya. Paham kira-kira? Anak kita belum tentu. Orang kita juga belum berbakti. Tepaidal lahiqat, ketika anaknya ngedoain, ketika dia menemukan doa dari anaknya, mendapatkan doa dari kerabatnya, mendapatkan doa dari temannya, karena ahabba minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, kata Nabi Muhammad, kalau ada yang ngedoain, ada yang nyedekain, ya kan itu Pak, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu mayit bapak kita nih, mayit bapak kita, bini kita, anak kita, itu sangat senang, sangat cinta, bahkan senangnya itu melebihi daripada dunia dan isinya. Apa isinya dunia? Kalau ini kan ruh bukan jasad. Kalau jasad, bapak ngasih duit sama orang tua 50 juta, 100 juta, dibandingkan doa, itu mendingan doa. Nggak pernah kita ngasih duit sama orang tua 50 juta. Pernah nggak? Nggak pernah. Saya yakin itu. Yang lagi minta baik. Tapi orang itu dunia. Tapi kalau udah meninggal dunia, itu doain. Kalau nggak punya duit, sedekah. Itu kalau kita doain, Pak, kita hadiahkan. Kata Nabi, kanat ahabba ilaihi minad dunya ma fiha. Dia tuh seneng banget. Senangnya itu melebihi daripada kita ngasih dunia dan isinya. Kedengeran, Pak? Yang kedua, kenapa tadi dia menunggu doa dari anaknya, dari kerabatnya? Ini secara umum, iya kan? Berbeda dengan seorang ulama dan kiai. Makna anak itu bisa anak kandungnya, makna anak itu bisa anak didiknya, santrinya. Makanya kalau kiai ulama umpama anaknya kagak ngedoain, ribuan santrinya ngedoain. Nah kalau bukan kita, ilok anak tetangga. Bener Pak?
Berarti kan kita sendiri, Pak. Paham kira-kira, Pak? Jadi orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia itu menanti doa kita, menanti sedekah kita atas apa namanya? Atas nama orang tua kita. Maka pantas Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan mengatakan seperti, maka inilah dari Rasulullah SAW. Jadi acara haul seperti ini menghadiahkan kita kepada orang tua itu sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul sekali yang dilakukan acara haul seperti itu cuma nama kegiatan, maulid kegiatan. Yang dilihat itu isinya, yang dilihat itu isinya. Nah, mungkin satu saja yang saya ingin sampaikan, jika kita ingin dibakti dengan anak kita ini yang saat ini hidup nih, ya kan, kalau kita pengen dibakti di saat hidup atau bakti di saat kita mati, maka kita kudu bakti sama orang tua kita yang telah meninggal. Insya Allah kalau kitanya bakti sama orang tua kita, berarti dengan jarak, nanti kalau kita meninggal, anak kita akan bakti kepada kita. Tapi sebaliknya, kemungkinan besar, ya, karena kita ini nggak pernah bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, nggak pernah jarah, nggak pernah ngirimin doa, lalu kita sakit mesen sama anak, nanti kalau bapak mati sedekahin bapak, doain bapak, kitanya nggak berbakti, kemungkinan besar pun akan dibalas dengan anak kita. Karena wa in khairan fa khairan wa in syarran, kalau awalnya baik akhirnya, kalau awalnya buruk akhirnya. Jadi bagaimana kitanya? Paham kira-kira? Paham kira-kira? Nah, itulah maka dengan hadis yang saya sampaikan ini, semoga almarhum dan almarhumah yang dituju itu diampuni dosanya oleh Allah, ditempatkan dalam surganya Allah. Umumnya saudara muslim kita. Al-Fatihah. Memangnya doa? Saya nggak hafal namanya. Oh, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa anquli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liwafi ni'ama yukatu mazida. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahma wal maghfirah alaina wa ala ruhi. Allahumma anzil rahma wal maghfirah alaina wa ala ruh. Allahumma anzil rahma wal maghfirah alaina wa ala ruh. Anzil rahmat wal maghfirah alaina wa ala ruh ya Rabb. Wal maghfirah wa ala ruh ya Rabb. Wa ala ruh ya Rabb. Bi'inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmat wal maghfirah alaina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma awsil ma sawa ma qara'na hadiyatan ila ruhi. Allahumma awsil hadiyatan ila ruhi ya Rabb. Allah awsil hadiyatan ila ruhi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu. Allahumma la tuhrimna ajraha wa la tuftina ba'daha. Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.